Siapa bilang gelar juara cuma milik pelatih asing? Di era 90-an, ada satu nama lokal yang berhasil membawa Persib Bandung ke puncak kejayaan, bahkan sampai ke level Asia. Namanya Indra Thohir, sang arsitek di balik era emas Maung Bandung. Kisahnya bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi juga tentang dedikasi, kerja keras, dan kecintaan pada sepak bola. Indra Thohir lahir di Bandung pada 7 Juli tahun 1941. Jauh sebelum dikenal sebagai pelatih hebat, beliau adalah seorang pemain sepak bola. Karirnya sebagai pemain memang tidak sementereng karirnya sebagai pelatih. Tapi dari sanalah kecintaannya pada si kulit bundar tumbuh. Beliau pernah memperkuat tim-tim lokal seperti PS Pop, PSSIB, hingga Timnas Junior. Tapi takdir berkata lain. Jalan hidupnya ternyata ada di pinggir lapangan. Sebagai seorang juru taktik, perjalanan kepelatihannya dimulai dari bawah. Indra Thohir mengawali karir sebagai pelatih fisik di Persib pada era 80-an, mendampingi pelatih kepala legendaris seperti Nandar Iskandar dan Ade Dana. Dari sini, ilmunya terus terasah. Beliau belajar banyak tentang bagaimana membangun tim yang solid, tidak hanya kuat secara taktik, tapi juga prima secara fisik. Pengalamannya sebagai pelatih fisik inilah yang menjadi salah satu kunci suksesnya di kemudian hari. Puncak karirnya dimulai saat beliau ditunjuk sebagai pelatih kepala Persib pada musim 1993 sampai 1994. Saat itu, kompetisi masih bernama Divisi Utama Perserikatan. Banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi, Indra Thohir menjawab semua keraguan itu dengan prestasi. Dengan tangan dinginnya, beliau meracik skuad yang diisi oleh para legenda seperti Robby Darwish, Yusuf Bakhtiar Sutiono Lamso, dan Ajat Sudrajat. Apa rahasia suksesnya? Indra Thohir dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin, terutama soal fisik. Para pemain digembleng habis-habisan agar punya stamina prima untuk bermain 90 menit penuh. Latihan fisik yang keras menjadi menu wajib setiap hari. Selain itu, beliau juga piawai dalam membangun kekompakan tim. Baginya, Persib bukan sekumpulan individu, tapi sebuah keluarga. Kedekatan emosional inilah yang membuat para pemain mau berjuang mati mission di lapangan demi lambang Persib di dada. Hasilnya luar biasa. Pada musim 1993 sampai 1994, Indra Thohir sukses membawa Persib menjuarai kompetisi perserikatan terakhir. Tapi kejayaan tidak berhenti di situ. Musim berikutnya, format kompetisi berubah. Perserikatan dan Galatama dilebur menjadi satu, lahirlah Liga Indonesia Pertama atau yang dikenal dengan Liga Dunhill. Persaingan semakin ketat, tim-tim Galatama yang dikenal profesional dan punya dana besar menjadi lawan berat. Tapi lagi-lagi, Indra Thohir membuktikan kelasnya. Dengan skuad yang tidak banyak berubah, ditambah beberapa amunisi baru, Persib kembali tampil perkasa. Racikan taktik Indra Thohir yang mengandalkan pertahanan kokoh dan serangan balik cepat terbukti sangat efektif. Trio penyerang Sutiono Keki Zakaria dan Asep Dayat menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Perjalanan Persib di Liga Dunhill musim 1994 sampai 1995 memang tidak selalu mulus, tapi mental juara yang sudah ditanamkan oleh Indra Thohir membuat mereka mampu melewati setiap rintangan. Puncaknya terjadi di partai final. Persib berhadapan dengan tim kuat Petrokimia Putra, sebuah laga yang akan selalu dikenang oleh para bobotoh.
Gol tunggal Sutiono Lamso pada menit ke -76 sudah cukup untuk membawa Persib mencatatkan sejarah menjadi juara edisi pertama Liga Indonesia. Indra Thohir berhasil mengawinkan gelar Perserikatan dan Liga Indonesia dalam 2 musim berturut, sebuah prestasi fenomenal yang sulit disamai oleh pelatih manapun. Gelar juara Liga Indonesia 1994 sampai 1995 membawa Persib melaju ke kompetisi antar klub Asia, yaitu Piala Champions Asia 1995. Inilah panggung bagi Indra Thohir untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Sekali lagi, Persib yang berstatus tim underdog berhasil membuat kejutan. Mereka sukses melaju hingga babak perempat final, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi sepak bola Indonesia saat itu. Sayangnya, setelah era keemasan itu, perjalanan Indra Thohir bersama Persib mengalami pasang surut. Beliau sempat beberapa kali kembali menangani Maung Bandung di musim-musim berikutnya, namun tidak berhasil mengulang kesuksesan yang sama. Meski Bijicu, namanya sudah terlanjur terukir dengan tinta emas dalam sejarah klub. Beliau adalah simbol dari kejayaan, bukti bahwa pelatih lokal mampu bersaing dan menjadi yang terbaik. Setelah pensiun dari dunia kepelatihan, Indra Thohir tidak benar-benar meninggalkan sepak bola. Beliau tetap aktif memberikan masukan, berbagi ilmu, dan menjadi panutan bagi para pelatih muda. Sosoknya yang bersahaja, disiplin, dan rendah hati membuatnya sangat dihormati. Beliau bukan hanya sekadar pelatih, tapi juga seorang guru dan seorang bapak bagi para pemainnya. Kisah Indra Thohir adalah inspirasi. Kisah tentang bagaimana kerja keras, disiplin, dan kecintaan pada profesi bisa membawa seseorang meraih puncak tertinggi. Di tengah dominasi pelatih asing saat ini, kita merindukan sosok seperti Indra Thohir, seorang pelatih lokal jenius yang mampu memahami karakter sepak bola Indonesia dan membawa timnya berprestasi, tidak hanya di level nasional, tapi juga di level Asia. Warisan terbesar Indra Thohir bukanlah piala atau medali, melainkan standar baru yang ia ciptakan. Standar tentang bagaimana seharusnya sebuah tim dibangun dengan fondasi fisik yang kuat, kekompakan yang solid, dan mentalitas pemenang yang tak pernah padam. Hingga hari ini, setiap kali kita berbicara tentang era terbaik Persib Bandung, nama Indra Thohir pasti akan selalu disebut. Beliau adalah legenda, sang arsitek di balik kejayaan abadi Maung Bandung. Terima kasih sudah menonton. Apa kenangan terbaik kalian tentang Persib di era Indra Thohir? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.